Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat terus belajar. Kali ini kita akan belajar matematika, 2 cara mudah mencari waktu dan jarak berpapasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari ilustrasi tayangan tersebut, saya akan menjelaskan melalui 2 contoh soal yang nanti masing-masing melalui 2 cara yang berbeda. Nanti silahkan pilih cara yang termudah. Perhatikan contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, waktu berangkatnya sama. Jarak kota A ke B 160 km. Pada pukul 8 WIB, Paman berangkat dari kota A menuju kota B, mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Nah, pada saat yang sama, Ayah berangkat dari kota B menuju kota A pada jalur yang sama dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Nah, pertanyaannya yang pertama atau A, pukul berapa Paman dan Ayah berpapasan? B, berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Paman saat berpapasan dengan Ayah? Nah, kita lihat sama-sama berangkat pada pukul 8. Penyelesaiannya diketahui jarak, yaitu jarak kota A dan B tadi 160 km. Kecepatan pertama atau kecepatan 1 yaitu kecepatan Paman 45 km per jam. Kecepatan 2 atau K2 milik Ayah 35 km per jam. Berangkat pukul 8 tepat. Yang ditanyakan waktu berpapasan dan jarak yang sudah ditempuh Paman saat berpapasan. Nah, untuk penyelesaian cara pertama, yang pertama waktu berpapasan. Pengerjaannya kita melalui rumus. Jadi waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. 160 km dibagi 45 ditambah 35. 160 dibagi 80 hasilnya adalah 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai berpapasan 2 jam. Nah, berangkatnya pukul 8 ditambah 2 jam hasilnya adalah jam 10.00 tepat. Jadi waktu berpapasannya pukul 10 WIB. Kemudian jarak yang sudah ditempuh Paman saat berpapasan dengan Ayah. J atau jarak itu kecepatan 1 yaitu kecepatan Paman kali waktu 45 kali 2 hasilnya adalah 90 km. Udah ya? Nah, sekarang kita coba penyelesaiannya dengan cara yang kedua, yakni kita buat sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Isi kolomnya adalah waktu, kemudian jarak tempuh Paman, jarak tempuh Ayah, dan jumlah dari jarak tempuh Paman dan Ayah. Waktu pukul 8, jarak tempuh Paman masih 0, jarak tempuh Ayah juga masih 0. Kalau kita jumlahkan 0 km. Setelah 1 jam pukul 9, jarak tempuh Paman menjadi 45 km karena kecepatan Paman 45 km per jam. Jarak tempuh Ayah 35 km dijumlah 80 km. Setelah 1 jam pukul 10, jarak tempuh Paman 90 km
jarak tempuh ayah 70 km. Kita jumlahkan 160 km. Nah, 160 km itu merupakan jarak antara kota A dan B. Artinya keduanya sudah berpapasan. Nah, berdasarkan tabel dapat dinyatakan waktu berpapasan itu adalah pukul 10. Dan jarak tempuh paman setelah berpapasan dengan ayah adalah 90 km. Nah, mudah yang mana? Silahkan pilih. Kita sekarang ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, waktu berangkatnya berbeda. Budi mengendarai mobil dari kota P ke kota R dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Ia berangkat pukul 9.30 WIB. Nah, jarak kedua kota tersebut 190 km. Dari arah berlawanan, Arif naik sepeda motor berangkat pukul 10.00 WIB. Jadi ada selisih waktu. Dari kota R menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam melalui jalur yang sama. Nah, pertanyaan A, pukul berapa mereka berpapasan? B, pada kilometer berapa jarak yang sudah ditempuh Budi dari kota P saat berpapasan? Nah, ini waktunya berbeda, 9.30 dan pukul 10.00. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian diketahui jarak kota P dan R tadi 190 km. Kecepatan 1 yaitu kecepatan Budi 50 km per jam. Berangkatnya lebih awal 9.30. Kecepatan kedua, kecepatan Arif 60 km per jam. Berangkatnya pukul 10.00. Yang ditanyakan kapan atau waktu berpapasan. Kemudian B, jarak yang sudah ditempuh Budi pada saat berpapasan. Nah, penyelesaian untuk cara yang pertama, kita pakai rumus waktu berpapasan. Namun sebelum masuk ke rumus, kita lihat dulu selisih waktu berangkat, yaitu pukul 10.00 dikurangi 9.30, berarti ada selisih setengah jam atau 30 menit. Jadi kita hitung dulu jarak yang sudah ditempuh Budi selama 30 menit. Kecepatan Budi atau K1 kali waktu 50 kali setengah, hasilnya 25 km. Jadi sisa jarak yang ditempuh setelah pukul 10 yaitu jarak PR tadi 190 dikurangi jarak yang sudah ditempuh Budi 25. Masih ada jarak 165 km. Nah, sekarang kita ke rumus seperti contoh soal yang pertama. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. 165 kita memakai sisa jarak tadi dibagi 50 kecepatan Budi ditambah 60 kecepatan Arif. Jadi 165 dibagi 110. Hasilnya adalah 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Jadi waktu berpapasannya pukul 10.00 ditambah 1 jam 30 menit, yaitu pukul 11.30 WIB. Masih penyelesaian cara yang pertama untuk yang B, yaitu jarak yang sudah ditempuh Budi pada saat berpapasan. Waktu tempuh Budi yaitu 11.30 dikurangi 09.30. Jadi 2 jam sejak Budi berangkat sampai berpapasan.
Jadi jarak sama dengan kecepatan Budi kali waktu. 50 kali 2, 100 km. Nah, bagaimana untuk penyelesaian dengan cara yang kedua? Jadi seperti contoh yang pertama, kita buat tabel waktu, jarak tempuh Budi, jarak tempuh Arif, dan jumlah. Untuk waktu kita mulai dari pukul 9.30. Jarak tempuh Budi masih 0. Jarak tempuh Arif juga 0, sehingga jumlahnya 0. Nah, kita pakai jeda setengah jam. Pukul 10.00, jarak tempuh Budi 25 km karena kecepatan Budi 50 km per jam. Sedangkan Arif masih 0 karena mau berangkat pukul 10. Jumlahnya 25 km. Pukul 10.30, jarak tempuh Budi 50 km, jarak tempuh Arif 30 km. Jumlahnya 80 km. Pukul 11, jarak tempuh Budi 75 km, jarak tempuh Arif 60 km. Jumlahnya 135 km. Setengah jam kemudian 11.30, jarak tempuh Budi 100 km, jarak tempuh Arif 90 km. Kalau kita jumlah 190 km. Nah, ini jarak PR tadi adalah 190 km. Artinya pada baris yang kelima mereka sudah berpapasan. Nah, berdasarkan tabel dapat dinyatakan waktu berpapasan mereka atau Budi dan Arif yaitu pukul 11.30 WIB. Dan jarak yang sudah ditempuh Budi hingga berpapasan di dalam tabel bisa kita lihat yaitu pada jarak 100 km. Nah, manakah yang lebih mudah? Silahkan kalian coba dan silahkan pilih cara yang termudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.